Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman. Kali ini ada sepeda motor Vario Tekno 125 yang injeksi. Ini tak bongkari posisi sepeda. Ini orangnya ndase ngeluh. Jadi untuk Vario ini kasusnya tadi masih belum ketemu. Kasus pada Vario ini kemarin ganti bagian fan belt di bagian CVT. Setelah mengganti fan belt, dipakai jarak jauh, ternyata ada suara krek, ya kan? Suara krek. Dikira tempat CVT-nya itu yang habis dibongkar itu mungkin ada terjadi keeroran di bagian CVT. Ternyata di bagian CVT normal. Alhasil ini yang rusak ternyata di bagian seher piston. Ini untuk CVT, fan belt baru ganti. Ini juga masih normal, masih bagus. Dan untuk Vestcom ini normal ya. Untuk Vestcom nggak ada keeroran. Ini baru sudah wis tak cek semua. Ini normal. Nah, ini normal, nggak ada yang aus. Dan bos di Vestcom ini juga normal, nggak kocak, ya ada spelok sedikit cuma nggak kocak. Untuk roller masih aman, masih belum berbentuk oval. Nah, ini untuk fan belt tak buka seperti ini ya, tak buka. Berarti ini nggak usah pakai sistem fan belt untuk mengecek. Setelah tak cek, kita hidupkan. Mesin muter ya. Setelah tak cek seperti ini, suara mesin kasar. Ternyata bukan dari penyakitnya bukan dari sini, bukan dari tempat CVT. Nah, penyakitnya berasal dari tengah sini, di bagian piston. Ini suara piston yang ngeplek. Jadi coba tak gas. Suara pistonnya ngeplek, terus bagian air kolan, air radiator yang di sini itu naik ke atas, naik ke atas. Coba tak gas. Kelihatan naik ke atas. Ini menunjukkan bahwasanya di bagian piston itu, piston dengan boringnya itu sudah aus, sudah minta alter, minta ganti, minta mau diganti, minta tidak. Biayanya agak mahal, orang ini dasi ngeluh, dikira tadi tempat CVT yang rusak. Nah, terus setelah tak bongkar semua, untuk CVT tak bongkar seperti tadi, terus tak cek ini, tak cek, terus tak tap dari sini, tadi tak tap ya, ini tempatnya. Terus yang dari blok bawah sana kan ada dotapnya radiator, yang di blok itu tak buka tadi, nggak keluar air kolannya. Setelah tak buka gini, air kolannya kosong di bagian blok, Jadi setelah tak kuras bagian air kolan yang di radiator sini, tak kuras, terus tak masukkan lagi air kolannya di tempat radiator, terus tak hidupkan. Ternyata di sini
menunjukkan apa? Menunjukkan penyemburan, nyembur seperti barusan. Nih, tak coba lagi. Nah, nyembur. Berarti yang bermasalah bagian bloknya, antara blok dengan cylinder head. Nyemburnya ini ke atas itu ada pengobosan kompresi, tekanan kompresi yang dari piston itu naik ke sini, anginnya naik ke sini, jadi air kolan nyembur ke atas. Ulangi lagi, piston yang ada di boring sini, yang ada di mesin tengah, posisi tekanan kompresinya itu tadi gas tekanan kompresinya naik, maka angin tekanan kompresi yang dari piston itu masuk ke dalam radiator, jadi posisi air kolannya naik ke atas, nyembur. Itu nyemburnya berarti tekanan kompresinya piston masuk ke bagian radiator. Permasalahannya biasanya dari part blok ataupun part cylinder kop itu biasanya ngulet, bisa terus terjadi kebocoran. Terus dari cylinder head yang nempel ke blok biasanya ngulet juga bisa, ngulet ya, airnya ngobos, itu juga bisa. Itu disebabkan dari faktor kebocoran, jadi air kolannya naik nyembur gini. Jadi untuk sepeda ini, untuk biar enak ya harus dibongkar, kita cek bagian mana yang rusak, apakah dari paknya yang bocor, apakah memang dari cylinder head atau tempat bloknya yang ngulet, seperti itu. Terus apakah ada kebocoran yang lain, mungkin dari water pump, seal water pump bocor. Terus banyak ciri-ciri juga, ciri-ciri penyakit, tapi ini belum tak bongkar ya, masih dalam analisa. Masih pembongkaran di tahap luar, belum pembongkaran di bagian mesin. Ini masih rundingan dulu sama orangnya. Ya, perkiraan analisa pembongkaran sekitar kurang lebih 1 juta lah, 1 juta kurang lebih. Ini orangnya masih kukur-kukur mas ya. Oh, kukur-kukur. Jadi analisanya seperti itu. Barangkali channel ini membantu ataupun tutorial ini membantu teman-teman, biar teman-teman yang tadinya tidak tahu akhirnya menjadi tahu, seperti itu. Dan untuk perawatan radiator ini penting juga ya, karena sering terjadi radiatornya itu buntu, akhirnya air kolannya tidak bisa masuk di bagian blok, tidak bisa sirkulasi. Itu bisa disebabkan dari termostat yang macet, bisa diakibatkan dari selang yang buntu karena sudah mengalami kotor ya di bagian selang. Itu biasanya seperti lumut itu menutupi di bagian lubang selang, akhirnya air kolannya itu tidak bisa masuk ke bagian mesin. Bisa juga dari termostat yang macet. Tadi untuk oli sudah tak tap, ternyata olinya tidak campur dengan air kolan, berarti untuk seal water pumpnya aman. Biasanya kalau seal water pump bocor, oli akan tercampur dengan air kolan, seperti itu. Jadi ini aman. Untuk water pump aman. Yang tidak aman adalah bagian piston dan blok. Analisanya seperti tadi itu. Ini masih tak hidupkan.
Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin video ini sampai di sini dulu, barangkali membantu teman-teman biar teman-teman lebih merawat sepedanya, lebih apa ya, lebih semangat lagi untuk merawat sepedanya. Jadi untuk sepeda yang seperti ini yang ada air kolannya, ada radiatornya, itu juga perlu diperhatikan untuk radiator. Paling enggak radiator ini perlu kita cuci ya semuanya itu dalam jangka waktu 1 tahun sekali. 1 tahun sekali itu pembongkaran radiator. Ibaratnya dicuci semua. Takutnya ada kebuntuan. Seperti itu ya. Hendro Motor pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hendro Motor HM Jember, mantap.